Woi, hentikan. Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Ebek kembali lagi di malam dimana sudah larut. Ketika Mang Ebek memulai perjalanan ini, udara terasa basah. Angin berembus pelan seperti membawa bisikan dari masa lalu. Di depan saya terbentang jalan sempit yang membelah kebun bambu tua. Daunnya bergesekan menimbulkan suara berdesis, seperti seseorang yang sedang berbisik di telinga. Malam ini Mang Ebek ingin mengisahkan sesuatu yang jarang diceritakan orang, sebuah kisah tentang cara mendeteksi pelet. Tapi bukan cara ritual atau mistis, melainkan lewat perubahan manusia, perilaku yang aneh, tanda-tanda yang membuat bulu kuduk merinding. Atau dengan kata lain secara ilmiahnya itu dengan psikologi. Kisah ini terjadi di sebuah desa sunyi bernama Sindang Baya, sebuah tempat yang terkenal karena cerita-cerita mistik turun-temurun dan kisah seorang pemuda bernama Arga. Ia bukan dukun, ia bukan orang yang mencari masalah, tapi nasibnya berubah ketika ia bertemu sosok yang tak seharusnya ditemui oleh manusia biasa. Raga dikenal baik oleh warga. Kerjanya sebagai pengrajin kayu. Pembawaannya santun, bicaranya seperlunya, tapi semuanya berubah malam itu ketika ia pulang dari pasar. Ibunya bercerita, sejak malam itu Raga berubah seperti bukan Raga. Waktu makan ia hanya menatap kosong, saat tidur ia terbangun berkali-kali sampai memanggil nama seseorang. Sila, Sila, Sila. Padahal keluarga tidak mengenal siapapun bernama itu. Tetangga mulai kasakusuk, Raga kena pelet mungkin. Tapi saya percaya pelet bukan sekedar mantra, melainkan perubahan batin yang menguasai logika manusia. Dan Raga mengalami semuanya. Raga tidak pernah dekat dengan perempuan manapun, tapi sejak malam itu setiap hari ia berdandan rapi, bahkan memakai parfum yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. Ia berjalan berputar di halaman rumah gelisah seperti menunggu seseorang. Setiap ditanya, "Raga, tunggu siapa?" Ia hanya menjawab belan, "Dia akan datang." Tatapan Raga bukan tatapan orang jatuh cinta, lebih seperti seseorang yang kehilangan dirinya. Malam-malam tertentu, Raga bangun dan duduk di tepi tempat tidurnya, menghadap jendela gelap, menatap tanpa berkedip, panjang dan sunyi. Ibunya pernah mendengarnya berbicara sendiri, "Aku ikut, jangan tinggalkan aku." Namun ketika ibunya mendekat, Raga tidak sadar ia sedang bicara. Satu malam, saya mendapati Raga berjalan keluar rumah sendirian. Langkahnya terhuyung, matanya merah. Saya diam-diam mengikutinya dari belakang. Ia berjalan melewati kebun pisang sawah gelap hingga mencapai sungai kecil berbatu. Di tepi sungai itu Raga berhenti. Aroma melati tiba-tiba muncul, pekat, menusuk. Tidak ada angin, tidak ada bunga di sekitar, tapi aromanya kuat. Raga menunduk ke air lalu berbisik, Woi, hentikan. "Aku datang, Sila, aku datang." Saya merinding waktu itu, Ebek, berasa gimana gitu. Lalu dari permukaan air, bayangan wajah Raga terlihat aneh, seperti tersenyum pada Raga tidak tersenyum. Dan tiba-tiba di seberang sungai ada sosok perempuan berkerudung hitam. Ia berdiri diam menatap kami. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tatapannya begitu gelap, dan kulitnya seperti tidak menyentuh cahaya. Ketika Raga hendak berjalan ke arahnya, saya menahan bahunya. "Raga, jangan!" Perempuan itu menoleh pelan ke arah saya. Tatapannya membuat tubuh saya seperti membeku. Wah, waktu itu Mang Ebek sangat ketakutan sekali. Lalu dia menghilang, bukan lari, bukan berbalik, tapi hilang seperti asap yang disodot gelap malam. Besoknya saya pergi menemui ketua desa, yaitu Pak Sensa. Dia dikenal sebagai orang yang paham tentang perubahan perilaku manusia dan cerita-cerita lama desa.
Saya menceritakan kejadian malam itu. Pak Sensa menghela napas dalam. Ebek, kalau seseorang berubah karena cinta itu wajar katanya. Tapi kalau perubahan itu tiba-tiba ekstrim dan membuatnya hilang logika, itu bukan cinta. Saya bertanya, jadi benar ini pelet? Pak Sensa tersenyum tipis. Bukan. Itu intinya pelet tidak terlalu soal gaib. Kadang manusia sendiri yang memanggil sesuatu lewat hatinya yang kosong. Saya terdiam. Dia melanjutkan dengan suara pelan. Di dunia ini ada dua jenis pelet yang paling menakutkan. Pertama, pelet yang dibuat manusia lewat niat tidak baik. Dua, pelet yang datang dari sesuatu yang bukan manusia. Mang Ebek waktu itu merinding dan merasa seperti ada sesuatu. Maksudnya, perempuan itu? Pak Sensa mengangguk pelan. Ya, ada sosok penunggu sungai di sana, yaitu Nyi Sila. Dia tidak jahat tapi kesepian. Jika seseorang datang dengan hati yang lemah, dia bisa terikat tanpa sadar. Hari-hari berlalu, Raga semakin tenggelam. Dia jarang makan, jarang bicara. Setiap maghrib dia duduk di teras, menatap ke dalam di kegelapan malam seolah menunggu kedatangan seseorang. Bukan karena gangguan fisik, tapi karena pikirannya terikat. Ibunya mengatakan tiap pukul 1 Raga bangun dan keluar, seolah ada yang memanggilnya. Saya pun memutuskan mengikuti lagi. Malam itu kabut turun rendah. Pepohonan tampak seperti bayangan manusia berdiri diam. Saya mengikuti Raga hingga ke sungai. Dan kali ini perempuan berkerudung hitam itu muncul lebih dekat. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari Raga. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Pucat tapi cantik. Dingin seperti wajah yang tidak pernah tersentuh kehidupan. Ia menyentuh pipi Raga. Katanya, dia milikku. Saya tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, tapi saya memakai. Lepaskan dia. Lepaskan. Perempuan itu menatap saya dan selama beberapa detik saya merasa tubuh saya tidak bisa digerakkan. Lalu ia berkata pelan, dia yang memanggilku, bukan aku yang datang. Setelah itu ia menghilang lagi. Raga jatuh pingsan. Saya kembali menemui Pak Sensa. Setelah mendengar cerita saya, ia berkata, orang sering mengira dirinya terkena pelet hanya karena merasa terlalu terpikat. Tapi ingat Mang Ebek, pelet yang lebih kuat adalah manipulasi emosional, kesepian, dan luka batin. Ia menambahkan, jika hati seseorang kosong, ia mudah terisi oleh apa saja, termasuk hal-hal yang tidak terlihat. Saya terdiam lama mendengarnya, dan saya mencerna apa yang dikatakan Pak Sensa itu. Keluarga Raga kemudian menjauhkan Raga dari tempat itu. Ia dibawa tinggal di rumah kerabat selama beberapa bulan. Perlahan-lahan tubuh Raga mereda, tatapannya kembali seperti dulu, dan dia sudah mulai normal lagi. Ia mulai tersenyum, ia mulai bicara, sampai akhirnya ia sudah sembuh total. Atau itu yang kami kira. Beberapa minggu kemudian saya lewat di tepi sungai itu. Kabut tipis turun, air mengalir pelan. Saya berdiri senyap, dan tiba-tiba aroma mati itu muncul lagi dari balik pepohonan. Tampak siluet perempuan berkerudung hitam. Ya, ia menatap ke arah saya tanpa bergerak. Lalu ia mengangkat tangan seperti melambai pelan, bukan padaku, tapi ke arah belakangku. Suara langkah muncul di belakang saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun terdengar suara bisikan kecil. Aku merindukannya. Saya berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Sampai hari ini tidak ada yang tahu apakah perempuan itu benar-benar sosok halus atau hanya perwujudan dari luka batin seseorang. Karena cara mendeteksi pelet bukan lewat mata merah, bukan lewat aura, melainkan ketika seseorang kehilangan dirinya tanpa alasan. Dan malam ini ketika saya melanjutkan perjalanan, aroma melati itu masih mengikuti. Oke, begitulah. Akhirnya saya hanya bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana kita bisa mendeteksi orang yang sudah terkena pelet atau istilahnya kejiwaannya yang sudah tergoncang, yaitu lewat psikologi. Oke, terima kasih. Hanya di Jalan-Jalan Malam.